Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa yang kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, sungguh kami sangat bersyukur, berterima kasih kepadamu Bapa untuk segala kasih, kebaikan, kemurahan Tuhan yang masih Tuhan berikan kepada kami sampai dengan pagi hari ini, di mana kami boleh tidur dengan tenang, bangun dengan selamat pada pagi hari ini tanpa kekurangan suatu apapun. Itu semua karena kasih, kebaikan, kemurahan Tuhan yang Tuhan berikan, Tuhan nyatakan di dalam dan melalui hidup kami. Sebelum kami mulai aktivitas kami, izinkan kami untuk bersekutu dengan Tuhan, berdoa, memuji muliakan nama Tuhan, dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui channel YouTube ini. Berbicara bagi kami Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan isi hati-Mu, karena kami telah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Shalom ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Semangat pagi, selamat hari Minggu. Bertemu kembali di channel Rionando Butar-Butar dalam khotbah 5 menit aja atau kolima untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab Matius pasal 16 ayat yang ke-24. Demikian kesaksian firman Tuhan. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Yesus. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, saya mengutip dari sebuah artikel di internet dan juga dari sebuah buku, kisah tentang penderitaan bahkan pembunuhan yang dilakukan oleh tentara di bawah pemerintahan komunis. Suatu ketika di suatu daerah di mana anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, orang-orang Kristen yang sedang berada dalam ibadah, dan mereka harus dikepung dan digerebek oleh sekumpulan tentara, di mana para tentara tersebut meminta dan memisahkan mana di antara orang Kristen yang mau menyangkal imannya, yang mau meludahi Alkitab, memijak Alkitab, serta dipisahkan juga orang-orang yang tetap setia. Tentunya kita tahu orang yang menyangkal imannya, yang mau meninggalkan Tuhannya, mereka kira mereka akan selamat. Bahkan yang tetap setia, mereka pun telah pasrah untuk ditembaki, bahkan dibunuh oleh tentara-tentara tersebut. Namun karena adanya pergantian pemimpin yang baru ini, komandan yang baru ini justru berbeda dengan komandan-komandan sebelumnya. Yang dia tembaki justru adalah orang yang menyangkal imannya, orang yang berani meludahi dan memijaki Alkitab dengan suatu statement yang justru mengejutkan, yakni dia berkata, kepada Tuhanmu saja engkau berkhianat, apalagi kepada negara Dor. Dan dia menembak para orang Kristen yang menyangkal imannya. Sebaliknya, orang-orang yang tetap setia, mereka dibiarkan di penjara dan hanya dibiarkan dengan kerja paksa dan kerja keras. Ibu bapak saudara terkasih, kadang kita memikirkan dalam hidup ini, ketika kita berkata kita mau menyayangkan diri kita agar kita selamat, sebaliknya hal tersebut berbeda dengan apa yang kita pikirkan. Justru kematian yang harus kita hadapi. Sebagai anak-anak Tuhan yang mau menyangkal diri, memikul salib, dan setia mengikuti Yesus, ada konsekuensi yang harus kita hadapi. Sebagaimana yang terjadi dengan saudara-saudara kita yang di beberapa tempat harus dilarang beribadah, harus diminta menyangkal imannya. Sementara kita yang bebas beribadah, ini menjadi teguran dan ini menjadi peringatan bagi kita. Kalau mereka saja tetap setia dengan imannya, sementara mereka berhadapan dengan ancaman dari nyawa mereka, justru kita yang bebas beribadah harusnya kita pun tetap setia dengan iman kita, tetap setia mengikuti Yesus, tetap setia beribadah. Bahkan apapun alasannya, kita boleh terus belajar bagaimana tetap setia dalam mengiring Yesus. Karena itu ibu bapak saudara, renungan harian pada hari ini boleh semakin meneguhkan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita boleh tetap setia dalam mengiring dan mengikut Yesus.
Tuhan menguatkan kita, memampukan kita menjadi pribadi-pribadi, menjadi anak-anak Tuhan yang tetap setia dalam iman percaya kita mengikut Yesus. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan pada pagi hari ini. Mampukan kami untuk menjadi para pelaku kebenaran firman Tuhan yang terus bertumbuh di dalam Tuhan. Apapun situasi keadaan yang kami hadapi, kami boleh tetap setia mengiring dan mengikut Engkau. Jadikan kami anak-anak-Mu Tuhan yang tetap setia dalam iman kami. Jadikan kami anak-anak-Mu Tuhan yang tetap ada dalam iman kepercayaan kami kepada Tuhan. Karena dengan mengikut Engkau, tidak ada sesuatu apapun yang dapat memisahkan kami dari kasih-Mu Tuhan. Kami akan mulai hari ini dengan terus mengandalkan Tuhan, menaruh harapan kami hanya kepada Tuhan. Terpuji nama Tuhan, di dalam dan demi nama anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas, selamat beribadah nantinya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.